Pajak penghasilan atau PPh dihitung dengan cara mengkalikan tarif PPh dengan penghasilan kena pajak atau PKP. PKP dihitung dari omset dikurangi biaya 3M, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dalam perpajakan, tidak semua biaya yang dikeluarkan dapat menjadi pengurangan dari penghasilan bruto. Ini diatur dalam UU PPh pasal 9 ayat 1. Yang termasuk biaya 3M adalah: yang pertama, biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, seperti biaya pembelian bahan, biaya yang berkaitan dengan pekerja, yaitu gaji, bonus, tunjangan dalam bentuk uang, asuransi, dan lain-lain. Biaya bunga, sewa, dan royalti. Biaya transport, biaya promosi atau marketing dan penjualan, biaya asuransi yang bukan untuk kepentingan pribadi, biaya administrasi, biaya pengolahan limbah produksi, dan biaya pajak kecuali PPh, seperti bea materai, PBB, pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain. Yang kedua, biaya penyusutan dan amortisasi atas harta yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun selama harta tersebut digunakan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Ketiga, iuran dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian atas penjualan dan pengalihan aset untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan karyawan dalam mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedelapan, piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih. Yang kesembilan, sumbangan untuk bencana nasional, pendidikan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur sosial, dan sumbangan keagamaan. Dan yang terakhir, kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya maksimal 5 tahun. Sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan perusahaan, namun ini tidak dapat dijadikan pengurangan PH bruto adalah: yang pertama, pembagian laba seperti dividen, prive, dan lain-lain. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, kepentingan pribadi wajib pajak atau yang menjadi tanggungannya. Yang ketiga, premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan asuransi jiwa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Yang keempat, natura, kecuali makanan untuk karyawan yang berkaitan untuk pelaksanaan pekerjaan, dan natura yang menjadi keharusan demi keselamatan kerja atau sifat pekerjaan tersebut mengharuskan. Yang kelima, jumlah upah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam, harta yang dihibahkan atau diwariskan. Yang ketujuh, pajak penghasilan tidak bisa menjadi pengurangan, namun beberapa PPh bisa menjadi kredit pajak yang dapat mengurangi hutang pajak yang harus dibayar seperti PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPh 26. Yang kedelapan, gaji yang diberikan untuk anggota persekutuan CV firma. Yang kesembilan, sanksi administrasi bunga dan denda pajak. Yang kesepuluh, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang tidak memenuhi ketentuan UU PPN. Dan yang terakhir, kerugian dari harta atau hutang yang tidak dipergunakan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Demikian penjelasan mengenai biaya yang dapat menjadi pengurangan dan tidak dapat menjadi pengurangan PH bruto dalam perhitungan pajak di SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Memang dalam prakteknya, pembuatan laporan keuangan untuk perhitungan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain menghitung, kita juga harus dapat membuat strategi pajak agar dapat meringankan pembayaran pajak perusahaan secara legal sesuai dengan undang-undang. Kesulitan dalam perhitungan dan perencanaan pajak? Konsultasikan dengan kami untuk mendapatkan penawaran spesial.